pemirsa, selamat datang di Infinity Bali Channel bersama saya Tasya. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk keliling daerah Bali namun secara virtual. Jadi ada tempat wisata dan tempat makan yang wajib kalian kunjungi ketika berlibur atau jalan-jalan ke Bali. 3 destinasi wisata pertama yang saya rekomendasikan itu berada di daerah timur Pulau Bali. Yang pertama ada museum di salah satu daerah di Karangasem. Yang kedua ada wisata alam dengan air terjun serta terasering di Karangasem juga. Dan yang ketiga ada berbagi kebaikan dengan adik-adik disabilitas di salah satu kafe yang bertepatan di Ubud. Penasaran kan seperti apa? Stay tune di Infinity Bali Channel. Di kawasan Bali Timur, tepatnya di Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali, terdapat sebuah museum yang menampilkan tahapan upacara siklus hidup manusia Bali. Museum ini unik karena selain menjadi objek wisata, museum ini bisa menjadi wisata edukasi. Penasaran? Berikut liputannya. Salah satu museum yang terletak di Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Karangasem, Bali, memberikan pengalaman unik bagi pengunjung yang ingin berwisata sekaligus edukasi. Berada di tengah ruang hijau terbuka yang sejuk, museum ini menampilkan 14 tahapan upacara dalam siklus hidup manusia Bali, mulai dari kelahiran hingga ke tahapan pasca kematian sesuai keyakinan Hindu Bali sebagai daya tarik utamanya. Rentetan upacara tersebut disajikan dalam bentuk foto lengkap beserta penjelasan dan alatnya. Ida Bagus Agung Gunartawa selaku pendiri museum menjelaskan, tempat itu didirikan sebagai ruang edukasi di tengah gempuran digitalisasi. Untuk menambah daya tariknya, tak jarang di museum ini juga diselenggarakan event-event terkait kebudayaan dan kesenian Bali. Gunartawa berharap museum ini bisa menjadi rancangan awal untuk menggali potensi pariwisata regeneratif berbasis budaya di kawasan yang penuh tantangan. Sebuah inisiatif yang kami gagas ya, dalam rangka memperkuat visi dan misi Samsara Living Museum yang memang mencoba menghadirkan semacam prototipe ya, bagaimana pengembangan potensi berbasis budaya di daerah yang penuh tantangan. Nah, untuk mengembangkan sesuatu di daerah yang penuh tantangan itu, menurut kami butuh campur tangan daripada literasi sebagai pondasi. Kenapa? Karena disitulah sebenarnya akar dari potensi ya, yang kita bisa kemudian toleh, ya, discover, lalu kemas, dan komunikasikan kepada publik yang akhirnya memperkuat daripada jati diri, identitas yang dalam bahasa strategi komunikasi menjadi positioning. Ya, menjadi unique selling point yang kemudian membuat para pihak berkepentingan untuk berkolaborasi dengan kita Karata. Tak sampai di situ, pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai kegiatan dan aktivitas tradisional masyarakat Bali. Untuk mengunjungi museum ini, masyarakat lokal maupun mancanegara akan dikenakan tiket mulai dari 100.000. Harga sudah termasuk minuman dan jajanan khas Bali. Bagi Anda yang ingin jauh dari hiruk-pikuk kota, Desa Selumbung di Karangasem, Bali adalah destinasi yang cocok untuk Anda semua. Terdapat wisata perkebunan terasering dan air terjun yang masih sangat alami. Berikut liputannya. Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali, ternyata menyimpan banyak objek surga wisata alam tersembunyi, salah satunya pesona Bukit Catu yang menawarkan destinasi wisata kebun ukiran, serta terdapat kafe and resto kopi Malu. Menikmati seduhan secangkir kopi dengan pemandangan alam terasering pepohonan hijau, membuat pikiran menjadi sejuk serta dapat menghilangkan stres. Iketus Wenda, Ketua Kelompok Sadar Wisata, yang juga pemilik warung bintang Kandidasa mengatakan, potensi wisata di Bukit Catu yaitu trekking dengan menyusuri keindahan alam yang masih asri dan alami. Jika kelelahan, para pelancong tidak perlu khawatir karena di sekitar area Bukit Catu terdapat glamping dan villa yang sengaja dibangun agar wisatawan dapat menikmati hiruk-pikuk desa di Bukit Catu. Wisata trekking.
Nah, di samping itu pula kami beberapa di sini sudah dibangun ada glamping seperti di Kopi Malu sudah ada glamping, sudah ada 5 glamping. Terus di beberapa tempat juga ada pondok wisata seperti homestay, villa juga sudah ada. Walaupun berlokasi di daerah terpencil, wisata kebun ukiran Bukit Catu mampu mencuri perhatian wisatawan mancanegara yang mengaku sangat takjub dengan pemandangan potensi alam yang memanjakan mata. Selain pesona kebun ukiran Bukit Catu, terdapat wisata air terjun Yeh Labu yang menjadi ikonik wisata di Desa Selembung, Karangasem. Untuk menuju ke lokasi air terjun Yeh Labu, harus menyusuri jalan setapak dan menanjak. Rasa lelah akan terbayarkan saat tiba di lokasi air terjun karena mendapat suguhan pemandangan yang indah dengan air yang mengalir deras di ketinggian 35 meter dari atas kaki gunung perbukitan. Di sekitar area air terjun juga terdapat taman pancing dengan berbagai jenis ikan, serta para wisatawan juga bisa menikmati pemandian air suci melukat dan membanten. Menikmati hidangan sambil berbagi kebaikan bisa pengunjung rasakan di kafe yang satu ini. Salah satu kafe di Ubud memberikan pengalaman untuk para pengunjung berbagi kebaikan dan kasih dengan adik-adik disabilitas. Berikut liputannya. Halo Sobat Jopos TV Bali, saya Tasya dan hari ini saya sedang berada di Ubud, Bali. Biasanya Ubud itu identik dengan villa, dengan sawah, ataupun dengan keindahan alamnya. Nah, tapi kali ini saya berada di destinasi yang berbeda nih di Ubud, yaitu di sebuah kafe yang dikelola oleh Yayasan Widya Guna. Nah, penasaran nggak sih kafenya ini kenapa bisa dikelola oleh yayasan? Dan yayasan ini apa sih? Ya, ikutin aku terus. Piduh Charity Cafe yang telah berdiri dari 2023 ini dikelola oleh Yayasan Widya Guna yang telah berdiri sejak 2005. Berawal dari menyekolahkan anak-anak yatim piatu, kini yayasan tersebut memberdayakan siswa-siswi mereka untuk bekerja dengan produktif dan kreatif meski memiliki keterbatasan. Para pengunjung yang datang di Piduh Charity Cafe biasanya berasal dari relawan yang membantu, beberapa turis asing yang memiliki tur program, dan lembaga sosial. Namun semakin dikenalnya yayasan ini, beberapa kalangan anak muda, institusi, dan komunitas sudah mulai bergerak untuk mendatangi tempat ini. Salah satu keunikan yang ada di tempat ini yaitu tersedia buku menu yang dibuat berdasarkan nama teman-teman yang bersekolah di yayasan ini dikarenakan mereka tidak bisa membaca dan menulis. Nah pemirsa, selain kegiatan belajar mengajar di kelas, biasanya ketika mereka sedang beristirahat, mereka juga melakukan keterampilan atau mengasah skill seperti membuat gelang. Contohnya nih ada Leo di sini buat gelang. Coba tunjukin dong gelangnya. Tuh. Sejak tahun 2005, Yayasan Widya Guna dibangun untuk menyekolahkan anak-anak yatim piatu yang tidak bisa bersekolah. Dibantu dengan tangan organisasi dari Belanda selama 3 tahun pada 2008, kini Ketut Sanja dan Nyoman Sriwayuni yang merupakan sepasang suami istri telah berhasil menyekolahkan 90 anak yang 43 diantaranya merupakan seorang disabilitas seperti Down syndrome, autis, ADHD, dan cacat fisik. Dari hasil penjualan kafe ini kita alokasikan 50% untuk gaji staf, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus ini. Terus 20% kita alokasikan untuk gaji guru, 15% kita alokasikan untuk support makan siang anak-anak, termasuk staf di sini makan siang di yayasan, dan 15% lagi kita gunakan untuk maintenance. Misalnya ada gelas yang pecah, jadi kita harus ganti. Ya, kalau tantangannya itu untuk saat ini ya masih kami fasilitas, ya itu juga sumber daya manusia masih kami kekurangan, sedangkan anak-anak ini masih banyak yang menunggu. Tapi kedepannya itu ya harapan kami uluran tangan dari semua pihak, ya, termasuk juga dari pemerintah, dari kalangan usaha itu supaya ya sedikit lebih pedulilah untuk anak-anak. Ketut menegaskan bahwa mereka tidak bisa diterima di sekolah biasa sehingga muncul keinginan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak tersebut.
Pemberdayaan dan pendidikan yang diberikan oleh Yayasan Widyaguna meliputi kelas bahasa Inggris bagi yatim piatu, kurang mampu, dan kelas keterampilan seperti melukis, bermain musik, dan keterampilan masak untuk anak-anak disabilitas. Nah pemirsa, di depan saya ini sudah disediakan 2 menu makanan yang sempat saya pilih. Yang pertama itu Cynthia Chicken Teriyaki dan Julie Bakmi. Nah saya penasaran banget nih gimana bisa bikin masakan adik-adik di sini. Karena saya udah penasaran, otomatis kalian yang di rumah juga wajib penasaran dan langsung datang aja ke Piduh Charity Cafe di Ubud. Kalau kayak gitu, saya mau makan dulu. Saya Tasya dari Bali, pamit undur diri. Nah pemirsa, gimana? Sudah tertarik belum untuk mengunjungi Museum Siklus Hidup Manusia di Karangasem? Atau ingin wisata alam di Kebun Ukiran dan air terjun Yeh Labu, Desa Selembung, Karangasem? Atau bahkan kalian ingin berbagi kebaikan dengan adik-adik di Piduh Charity Cafe? Tetap bersama saya ya pemirsa, karena masih banyak tempat yang akan saya rekomendasikan ke kalian. Stay tune di Infinity Bali Channel. Ikuti petualangan seru dan menambah wawasan. Tetap panjang sekali ini sampai putar. Menjelajahi sudut-sudut unik di Amerika Serikat. Seperti kita katakan itu sebenarnya semakin berkembang ya di Amerika Serikat. Dan mereka menunjukkan, aduh aku porsinya gede banget. Saksikan Vlogger on the Road setiap Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Jawa Pos TV Bali. Pemirsa, terima kasih sudah setia bersama saya di Infinity Bali Channel. Kali ini saya akan membahas tentang restoran vegan unik yang ada di daerah Canggu, lalu ada Garden Cafe di tengah kota Denpasar, dan wisata edukasi penyu di Pulau Serangan. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. 3, 2, 1. Jika Anda bosan dengan restoran yang itu-itu saja, ada salah satu restoran vegan unik di daerah Canggu, di mana terdapat sebuah pohon beringin yang berusia 25 tahun tumbuh di tengah-tengah restoran tersebut. Pohon beringin ini menambah nilai spiritualitas dalam restoran tersebut. Berikut liputannya. Pemirsa, saya Intan dari Bali. Saat ini saya sedang berada di restoran vegan, yang dimana restoran vegan ini memiliki keunikan tersendiri yang ada pohon beringin di tengah-tengah restorannya. Seperti apa sih kisahnya? Yuk ikutin saya. Bali merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia yang memiliki berbagai macam jenis tempat kuliner dengan keunikan tersendiri. Salah satunya adalah Alkaline Vegan Restaurant. Restoran vegan yang terletak di kawasan Canggu, Bali ini menawarkan sebuah pemandangan unik di mana sebuah pohon beringin berdiri kokoh di tengah area restoran. Daniel selaku founder dan owner dari Alkaline Vegan Restaurant mengatakan bahwa pohon beringin yang menjulang tinggi ini memiliki nilai filosofi, spiritual, dan sebuah kisah menarik. Karena ini simbol Bapak ini ikut ini jadi agama Buddha, and then Buddha ini ketemu ini perkenahan di bawah pohon beringin. Jadi kita tanam di sini untuk ini aspeknya spiritual, dan untuk aspek ramah lingkungan, karena ini pohon beringin ini kalau di Bali ada ini pohon ini suci. Ini ada energi luar biasa. Itu ini, dan juga ini untuk Bapak ini penting ini karena ini ibu saya orang Jerman, air hidup di Bali tahun 2007 dia meninggal di sini. Separuh ini saya tanam ini di bawah pohon beringin ini. Separuh saya ini dengan keluarga saya Bali di laut. Dan separuh saya kirim ke Prancis untuk keluarga di Prancis. Selain pohon beringin,
Di area belakang restoran juga terdapat kebun yang berisi berbagai jenis apotek hidup serta beberapa tanaman untuk bumbu masakan seperti vanili, pandan wangi, dan lain sebagainya. Selain pohon beringin, di belakang restorannya juga terdapat apotek hidup, salah satunya sambiloto, kumis kucing, dan lain sebagainya. Restoran vegan yang telah beroperasi kurang lebih 6 tahun ini memiliki kebun organik permakultur sebagai sumber dari bahan-bahan masakan, sehingga menu yang ditawarkan tetap segar dan 100% organik. Adapun beberapa menu signature yang menjadi favorit para pengunjung yang mayoritas merupakan warga negara asing. Menu tersebut adalah nasi campur, yogi burger, moringa lasagna, sneaker, passion fruit cheesecake, keto go green, dan cold press organic carrot juice. Dengan menggunakan resep yang baku dan nilai gizi yang sesuai, membuat menu yang ada di sini terjamin cita rasa dan kualitasnya, terutama untuk kesehatan. Pemirsa, makanannya sudah ada di depan saya nih. Ada menu yogi burger, nasi campur, moringa lasagna, keto go green, dan pure juice wortel. Saya Intan dari Bali. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Bye-bye. Jika Anda ingin melepas penat, salah satu kafe di daerah Renon Denpasar menawarkan kopi dan hidangannya nikmat serta suasana yang asri yang membuat pengunjung merasa sangat tenang dan nyaman. Berikut liputannya. Halo pemirsa Jawpos TV, saya Tasya dari Bali. Hari ini saya sudah berada di salah satu kafe unik yang bertemakan rumah joglo yang berada di sekitar Denpasar, tepatnya di dekat Bundaran Renong. Nah, di kafe ini menyediakan banyak sekali promo dan banyak sekali makanan dan minuman yang enak-enak juga. Kalian bisa ngadain acara yang bagus-bagus di sini. Penasaran seperti apa keseruan di kafe ini? Ya ikutin saya terus. Brown Cafe yang berlokasi di pusat kota Denpasar menawarkan konsep unik berupa kafe taman yang asri dan alami. Kafe ini didirikan pada tahun 2018 dan terinspirasi dari lokasi yang dekat dengan Bundaran Renon, di mana waktu terbaik untuk mengunjunginya adalah pagi dan sore hari. Kafe ini mengusung konsep taman di tengah kota dengan suasana sejuk dengan interior vintage yang didominasi ornamen rumah tradisional Jawa seperti joglo dan limasan. Di sini dilengkapi dengan fasilitas playground untuk anak-anak dan area parkir yang luas, sehingga menjadikannya destinasi kuliner yang family friendly. Selain itu, Brown Cafe juga pet friendly, sehingga pengunjung dapat membawa hewan peliharaan kesayangan mereka. Nah, pemirsa di rumah, perlu diketahui kalau di tempat ini kan seperti katanya tadi itu family friendly ya. Jadi di sini tuh menyediakan playground untuk anak-anak bisa bermain. Karena kebanyakan kan kafe yang ada di Denpasar tuh family friendly tapi kayak jarang menyediakan playground kan. Tapi di sini tuh ada. Dan notes yang paling bagus lagi di sini tuh pet friendly. Jadi buat kalian yang punya hewan peliharaan itu bisa dibawa masuk ke dalam kafe ini. Dinda selaku public relation menjelaskan bahwa kafe ini memiliki menu andalan meliputi hidangan western seperti steak, rice bowl, serta minuman sehat seperti healthy juice dan berbagai varian kopi. Mereka juga menerima acara-acara seperti pesta ulang tahun, gathering, pernikahan, dan arisan. Kita ada beberapa item menu andalan di Brown Cafe Renon. Dari makanannya itu kita ada dari western, kita ada dari rice bowl, kita ada dari pasta, dan juga ada dari pizza untuk sharing itu juga ada Kak. Untuk minumannya sendiri kita juga ada healthy juice. Untuk kalian yang mau cari healthy juice mungkin bisa langsung datang ke Brown Cafe. Itu kita ada healthy juice dari honey spinach, dari tropical detoxer, seperti itu. Dan kita juga ada banyak varian kopi di sini Kak. Oke, kita juga sering menerima dan mengadakan acara-acara seperti acara birthday party, gathering, wedding, dan juga acara-acara lain seperti bridal shower dan juga arisan-arisan seperti itu. Dinda juga menjelaskan selama bulan Ramadan, Brown Cafe menawarkan promo buka bareng, yaitu untuk satu menu minuman, satu menu hidangan utama, dan satu menu dessert. Selain itu, ada promo harian berupa coffee and pastry. Target pengunjung kafe ini adalah keluarga, instansi, dan mahasiswa atau pelajar.
Untuk menjaga kualitas makanan, minuman, dan pelayanan, mereka mengadakan pelatihan setiap 2 minggu sekali dan selalu memastikan kenyamanan pelanggan. Nah pemirsa, tibalah saya untuk menyantap hidangan yang sudah disajikan oleh Brown Cafe. Buat pemirsa yang masih kebingungan cari kafe di Denpasar yang family friendly dan pet friendly, kalian bisa langsung datang ke Brown Cafe. Kalau kayak gitu, saya mau makan dulu ya. Saya Tasya dari Bali, pamit turun diri. Dadah! Upaya pemeliharaan penyu kini menjadi perhatian Pusat Konservasi dan Edukasi Penyu. Di lokasi ini, tidak hanya menjadi perlindungan bagi para penyu dari ancaman pemburuan liar, namun juga menjadi wisata edukasi bagi para pengunjung. Berikut liputannya. Pusat Pendidikan dan Konservasi Penyu di Pulau Serangan, Denpasar, Bali merupakan salah satu lokasi penangkaran penyu yang diselamatkan dari ancaman kepunahan. Ada 3 jenis penyu yang ditangkarkan, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang. Selain menjadi tempat konservasi untuk melindungi satwa langka, lokasi ini juga menjadi objek wisata menarik dengan menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan tentang edukasi pelestarian penyu. Di lokasi ini mereka belajar terkait siklus hidup penyu, serta mengenal beraneka ragam jenis penyu. Terdapat sekitar 30.000 hingga 40.000 wisatawan lokal dan mancanegara mengunjungi tempat penangkaran penyu ini setiap tahunnya, yang hanya dikenai biaya donasi saja untuk dapat masuk di lokasi tersebut. Kalau kunjungan wisatawan sih, ya pastinya lumayan tinggi karena untuk setiap tahun kita bisa lebih dari 3 sampai 40 ribu kunjungan per tahun. Jadi untuk kelasnya juga nggak semua sih turis asing, karena ada dari sekolah, ada universitas, rombongan, ada grup-grup juga. Jadi untuk totalnya sekitar 35 sampai 40 ribu per tahun kunjungan kita. Kalau untuk wisatawan sendiri, kalau mereka mau mengunjungi TCEC ini, yang pastinya kita akan kasih edukasi dulu. Karena kita ada beberapa poin, ada spot edukasi yang di depan, jadi ada tempat papan informasi tentang jenis penyu yang ada di Indonesia dan apa penyebab penyu itu dikategorikan sebagai hewan langka, dan apa penanganan dan apa yang dilakukan ICIC untuk menyelamatkan penyu itu atau untuk perawatan setelah itu akan dilepas kembali. Keberadaan pusat konservasi ini sangat penting untuk menjaga populasi penyu serta menepis isu negatif tentang Bali yang dulu dikenal sebagai tempat pembantaian penyu. Biasanya para pemburu mengambil telur dan daging penyu untuk dikonsumsi dan dijual dengan harga mahal, serta dijadikan sebagai sarana upacara bagi umat Hindu. Padahal semua jenis penyu di Indonesia telah dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah. Nah pemirsa, gimana? Sudah tertarik belum untuk mendatangi restoran vegan yang berada di bawah pohon beringin yang berusia 25 tahun? Atau kalian sudah menemukan referensi nih Garden Cafe di tengah kota Denpasar? Atau bahkan lebih tertarik untuk wisata edukasi dengan penyu-penyu di Pulau Serangan? Tetap bersama saya pemirsa, karena masih banyak tempat lagi yang saya rekomendasikan ke kalian. Stay tune di Infinity Bali Channel. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Pemirsa, terima kasih telah setia bersama saya di Infinity Bali Channel. Kali ini saya akan mengajak kalian nostalgia ke masa lalu, tapi bukan soal mantan ya. Kali ini saya akan membangkitkan era masa lalu kalian. Jadi di sini ada salah satu tempat yang pertama kalian bisa menikmati makanan khas tradisional di rumah nostalgia. Yang kedua, kalian bisa menikmati kopi dan hidangan khas pecinan. Dan yang ketiga,
kalian akan menjajal makanan khas Italia namun versi angkringan di kawasan Heritage. Penasaran kan seperti apa? Berikut liputannya. Bagi Anda semua yang rindu akan masa kecil atau ingin mengajak orang tua bernostalgia, kafe yang satu ini dengan interior klasik dan makanan tradisional siap mengajak kalian untuk kembali ke masa lalu yang penuh kenangan. Berikut liputannya. Halo pemirsa, saya Sasa dari Bali dan sekarang saya sedang berada di Rumah Nostalgia Cafe & Eatery. Penasaran apa aja yang ada di Rumah Nostalgia Cafe & Eatery? Ikutin terus ya. Rumah Nostalgia memperkenalkan dirinya sebagai tempat di mana para pengunjung dapat menikmati secangkir kopi sembari bernostalgia. Tempat yang berlokasi di Kota Denpasar ini membawa para pengunjung kembali bernostalgia seperti sedang di rumah nenek. Tidak hanya bernostalgia di rumah nenek, kafe ini juga mempunyai ruangan tiam yang penuh dekorasi dengan berbagai poster iklan, kalender, dan gambar yang berisi kata-kata dengan gaya tempo dulu. Terdapat pula ruang kelas zaman dahulu, lengkap dengan bangku dan meja kayu, serta poster pahlawan-pahlawan nasional dan juga peta Indonesia. Nah pemirsa, jadi ini adalah salah satu space di Rumah Nostalgia, yaitu tema ruang kelas tempo dulu. Jadi buat pemirsa yang ingin bernostalgia masa-masa sekolahnya, bisa nih ngopi sambil ngecil di ruangan ini. Lita, selaku manajer operasional, mengatakan alasan Rumah Nostalgia menggunakan tema zaman dahulu agar dapat memberikan suasana nyaman ketika sedang berkumpul bersama orang terdekat. Selain para remaja yang berkunjung untuk berkumpul bersama kawan-kawan, banyak juga mahasiswa yang datang untuk membuat tugas kuliah maupun mengikuti kuliah daring. Menariknya, selain kaum muda, orang tua juga kerap datang ke kafe ini. Dari bernostalgia menikmati suasana tempo dulu bersama teman-teman, hingga melakukan kegiatan arisan. Kalau kawan-kawan kesini itu bisa ngerasakan nyaman, jadi bukan cuma sekedar duduk nongkrong mungkin sambil main handphone sendiri-sendiri, tapi di sini bisa sambil nostalgia juga. Ada barang-barang jadul seperti kursi rotan yang zaman dulu, atau ada furniture dari zaman dulu yang semuanya mengingatkan kita nyamannya kita ngobrol dan duduk bareng bersama saudara dan teman di rumah orang tua maupun di rumah nenek dan kakek. Kalau yang saya amatin yang sangat suka kesini itu pertama kawan-kawan yang masih kuliah bisa bikin tugas bareng, bisa bahkan kalau kuliahnya online bisa sambil nge-zoom juga di sini. Kemudian kawan-kawan yang suka banget nongkrong gitu kan, atau ngedate sama pacarnya, itu mereka juga suka dengan konsep vintage-nya. Dan yang terakhir om tante, oma opa yang mungkin ngumpul bareng teman, atau mungkin oma yang lagi arisan, itu juga sangat senang sekali sih. Lita juga menyatakan, Rumah Nostalgia memiliki menu-menu yang menarik dan lezat, seperti pisang goreng Pontianak, singkong goreng keju, dan juga berbagai jenis kopi. Seperti salah satunya kopi susu Gianduja yang memiliki cita rasa seperti martabak manis rasa coklat kacang. Terdapat juga minuman dengan nama Sugu Series yang terinspirasi dari permen zaman dahulu. Martabak mozzarella yang menjadi best seller di kafe ini juga tidak boleh sampai kelewatan jika sedang berkunjung. Nah pemirsa, jadi minuman dan makanan di sini itu enak-enak banget loh. Jadi buat pemirsa semuanya yang ingin merasakan sensasi nostalgia zaman dulu, bisa nih langsung datang ke Rumah Nostalgia Cafe & Eatery. Saya Sasa dari Bali, pamit undur diri, sampai jumpa. Menikmati kopi dan hidangan khas pecinan dapat pengunjung rasakan di kawasan Heritage Gajah Mada. Kafe yang satu ini mengajak pengunjung untuk menikmati makanan sambil merasakan nuansa tempo dulu. Berikut liputannya. Halo pemirsa Jawa Post TV, bersama saya hari ini Elsa, dan saya akan mengajak pemirsa Jawa Post TV untuk mengunjungi salah satu kafe unik yang berada di kawasan Gajah Mada Heritage Denpasar. Mau tahu keunikannya seperti apa? Ikuti terus liputan saya. Terletak di kawasan Heritage Gajah Mada Denpasar, sebuah bangunan toko alat tulis
yang telah berdiri sejak tahun 1972, kini hadir dengan sebuah kafe tersembunyi yang mengangkat tema pecinan tempo dulu. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai berbeda, di mana lantai 1 difungsikan sebagai toko alat tulis dan perlengkapan sekolah, sedangkan lantai 2 bangunan difungsikan sebagai kafe sejak tahun 2023. Pemilik sekaligus selaku salah satu pengelola Nadi Heritage, Vincentius Daniel mengatakan, bangunan ini pada awalnya didirikan oleh kakek beliau pada tahun 1972 sebagai toko alat tulis, namun pada generasi kedua terdapat keinginan untuk menyulap lantai 2 bangunan tersebut yang awalnya difungsikan sebagai gudang menjadi sebuah kafe dengan berbagai hiasan pernak-pernik tempo dulu seperti mesin ketik, alat makan warisan leluhur, kamera, dan permainan jadul. Untuk Nadi Heritage sendiri sebenarnya konsep yang baru kita lakuin di tahun 2022. Jadi sebelumnya ini toko pertama kita dari chain store Nadi Mart kita. Ini toko yang paling pertama. Jadi dulu kakek saya yang membuka di tahun 1972. Lalu terus dia bertahan dengan konsep toko pecinan grosir zaman dulu. Sama layaknya kayak toko-toko di sekitar Gajah Mada ini. Lalu kita mulai expanding ke toko retail yang modern, yaitu Nadi Mart yang ada di daerah Denpasar, Bandung, dan sekitarnya. Tapi untuk toko ini sendiri tetap namanya toko Nadi, dan kita preserve stylenya tetap seperti ini. Di kafe ini, pengunjung dapat merasakan suasana pecinan tempo dulu, serta berbagai macam hidangan dan suguhan yang bisa dijadikan cemilan untuk bersantai. Menu spesial dari kafe ini berupa kopi jadul yang sangat digemari oleh pengunjung. Yang membedakan hidangan kopi di kafe ini terletak pada jenis biji kopi yang digunakan, yaitu campuran jenis kopi Arabica dan Robusta yang menghasilkan cita rasa kopi yang kuat dan nikmat. Tak hanya kopi, terdapat juga makanan ringan seperti kayatus serta kue gula Bali. Selain itu, kafe ini juga menyediakan makanan berat seperti nasi goreng dan yamin ayam. Daniel mengatakan kafe ini memiliki lokasi tersembunyi di seputaran daerah kawasan Heritage Gajah Mada. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kafe ini, sehingga pengunjung yang datang berasal dari berbagai kalangan usia. Pemirsa Jopos TV, demikianlah liputan saya kali ini di salah satu kafe unik yang berada di kawasan Heritage Gajah Mada, Denpasar. Saya Elsa dari Bali, pamit undur diri. Sampai jumpa! Selain menikmati kopi di kawasan Heritage Gajah Mada, pemirsa di rumah dapat menjajal makanan khas Italia dengan cara yang berbeda. Salah satu angkringan pizza di kawasan Ruko Emperan Gajah Mada menyediakan ragam macam makanan khas Italia. Berikut liputannya. Mencicipi makanan khas Italia seperti pizza bisa Anda rasakan dengan cara yang melokal. Sebuah angkringan pizza yang berada di Emperan Ruko Jalan Gajah Mada, Denpasar, Bali, dan dapat dikunjungi hanya saat malam hari, siap memanjakan lidah Anda semua. Berawal dari 4 kawan yang ingin have fun membuka angkringan yang berbeda dari angkringan lainnya, dan berasal dari latar belakang F&B yang berbeda seperti western food, pastry, ataupun coffee, nyatanya ide 4 kawan ini dalam mendirikan kedai pizza dengan konsep angkringan banyak menarik perhatian pengunjung. Nama Cahaya sendiri terinspirasi dari konsep vintage yang ingin mereka usung. Angkringan depan Ruko Heritage Gajah Mada yang cukup gelap saat malam hari, membuat kedai ini mengambil aksen dan sedikit interior seperti lampu vintage, sehingga cahaya dari lampu inilah yang kerap dijadikan nama brand angkringan tersebut, yaitu Pizza Cahaya. Randy selaku chef and co-founder Pizza Cahaya mengatakan, menu yang paling best seller di angkringan ini adalah Ugly Duckling, yaitu pizza bebek. Kalau di Pizza Cahaya tuh kita sekarang udah ada pizza, kita udah ada side dish kayak fries dan juga chicken wings dengan bermacam-macam variasi dan juga flavor. Kalau di Pizza Cahaya best sellernya tuh kita ada di Ugly Duckling, itu pizza bebek, dan kita confident dan kita yang salah satu pertama yang keluarin bebek pizza. Dan bebeknya juga kita itu kita curing dan kita smoke. So ada hint flavor smoky. Di Pizza Cahaya juga kita ada Vietnamese coffee dan kita ada pandan coffee juga. So ala-ala tongkrongan kafe gitulah ya, minumannya. Randy juga menyatakan dengan harga start 38 hingga 55.000, porsi pizza yang berukuran 24 cm dan dibagi menjadi 6 slice cukup untuk porsi 2 orang.
Ini dia pizza bebek atau ugly duckling yang menjadi best seller di Pizza Cahaya. Perpaduan rasa pizza yang gurih, manis, dan pedas disajikan lengkap dengan dish truffle fries serta 2 minuman yaitu Thai tea dan humble fish. Randy mengatakan Pizza Cahaya akan membuka branding baru dengan tema burger. Selain itu, Anda semua yang tidak berada di Denpasar dapat menikmati pizza ini di daerah Ubud dan di daerah Kuta atau Dewi Sri. Nah, itu dia